wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian fikih ibadah Rumah Sakit Anak Muhtar Bukit Tinggi yang mulia, saudara-saudaraku yang terhormat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dijadikan untuk mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan Allah, lupa sampai makan jurnal dosa badun dua kali pertemuan menjelang puasa sampai 5 dan 10. Yang dia ada 5 kajian fikih boleh kok dia lupa dah ditaruh di siko pada rumah ibu boleh sampai 5 kenal. Sahabat tak pengajian rutin atau pengajian Ramadan doh. Kalau fikih salat duduk tasahud akhir Ustaz. Kalau tidak pengajian Ramadan Tasahud akhir. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, berarti kajian nama selesai rukun salat yaitu tasyahud akhir. Yang terakhir dulu kajian nama sunat membaca sabatun salam tu itu dulu. Allahumma inni a'udzubika Min azabil qabr. min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wa masih dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Itu. Jadi sampai sunat salat berarti itu dulu, itu lihat. Sudah dibuka dulu kalau sudah salah, ya. Ya, sunat salat. Pembukaan untuk zikir setelah salat. Ibu bapak yang main muliakan Allah. Nah, kalau orang mengaji ini kan banyak dia papak dan muncul semua. Selesai nak salat nak pahit saja. Kan banyak tu. Termasuk imam. Kita lihat. Tinggi banyak tu. Selesai salat nak pahit saja. Nah, ibu di dalam hadis ibu dinyatakan dalam ayat itu ada seorang ulama yang bernama ulama sufi yang bernama Sabit Al-Banani. Jadi kalau bapak nanti bertanya, Sabit Al-Banani ini inyo menantu Abu Hurairah. Kalau dia seorang ulama sufi yang bernama Sabit Al-Banani. Inyo kok menantu Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah itu sangat daging bana dengan Rasulullah. Nah, kecilnya ini a'lamu maka yadkuruni Rabbi azza wa jalla fafazamu minhu wa qalu kaifa ta'lamu dhalika faqala idza zakarani idza zakartuhu zakarani
Yahya Ulumuddin juzuk 1 halaman 359. Al-Kecik Sabit Al-Banani, sesungguhnya aku sangat tahu kapan Tuhan sedang mengingatku, dan karena itulah aku hanya berdoa ketika Tuhan mengingatku. Itu Kecik Sabit Al-Banani. Aku sangat tahu kapan Tuhan sedang mengingatku, sehingga aku berdoa kepada Allah ketika Allah itu mengingatku. Fafazahun nas, mendengarkan ungkapan itu banyak manusia memperolok-olokkannya. Ya, sedangkan jurang tetangga rumahnya coba kenal. Aku tahu katanya kapan Tuhan sedang mengingatku, sehingga aku berdoa meminta kepada Allah ya ketika Allah mengingatku. Jangan meminta kepada orang yang tak mengingat kita. Itu sulit itu. Bagaimana mungkin engkau bisa tahu Tuhan sedang mengingat engkau, kata orang banyak kepadanya. Maka dia menjawab, jangankan aku, engkau pun tahu, kalian pun tahu kapan Tuhan sedang mengingat kalian. Sehingga berdoa dan bermintalah apa yang sangat kita harapkan. Kapan? Ketika Allah sedang mengingatmu. Dan jangan kamu meminta kepada orang yang dia tidak mengingatmu. Bagaimana itu? Idza zakartuhu zakarani, Kecik Sabit Al-Banani. Bila aku sudah larut berzikir kepadanya, pasti ketika itu dia sedang mengingatku. Itu amapunyo kalau awak mengaji tarekat ya. Cuma kadang-kadang karena orang mengaji setengah makan, tarekat kocok salah orang. Degino orang mengaji. Tarekat masalahnya, padahal tarekat itu artinya tarikah, jalan menuju Tuhan. Di mana salahnya? Cuma karena dia setengah mata, supaya kemudian baru dia terikat, tetapi panjang lagi ya. Ini supaya kemudian berpuasa cukup. Baik kemusadi berjalan-jalan, nah semua ini pelajarannya terikat. Tentu dibuangnya. Sabit Al-Banani itu, ya, itu ini menantu daripada Abu Hurairah. Antara satu sisi mungkin Nabi Rakit Nabi kayaknya pada Aisyah. Satu sisi ya, andai kata Aisyah itu tidak istri Nabi, barangkali Nabi Rakit Nabi kepada Abu Hurairah ketimbang Aisyah. Cuma Aisyah itu karena istri Nabi. Nah, kecilnya, nah kajian terakhir kan begitu, zikir setelah salat. Kata Sabit Al-Banani, aku sangat tahu tadi kapan Tuhan sedang mengingatku. Lalu orang banyak memperolok-olokkannya. Mana manusia apa? Tuhan itu makhluk yang gaib jawab kimiyo. Di akhirat tidak. Di akhirat Allah itu bukan makhluk gaib jawab, bukan makhluk, bukan orang yang gaib jawab, bukan. Tapi di dunia yo. Kata Sabit Al-Banani, aku tahu kapan Tuhan sedang mengingatku. Nah, itulah menjadi cemohan di ulang. Bagaimana mungkin itu? Saya tetangga, semuanya ada tahu ulang. Maka ada teori. Tuhan dan Tuhan ada tahu ulang. Kecik Sabit Al-Banani, indah ambo saya tahu loh. Kalian pun akan tahu kapan Tuhan sedang mengingat kalian. Apa itu? Ketika aku larut mengingat Tuhan,
berzikir kepada Allah, sedang larut aku berzikir, bertanda ketika itu Tuhan sedang mengingatku, sehingga aku berdoa setelah berzikir. Itu maksudnya itu. Yang aku tidak berdoa dan aku tak meminta kepada Allah kecuali ketika Dia mengingatku. Kapan Tuhan mengingatku? Ketika aku sudah nikmat berzikir kepada-Nya. Aku berzikir dulu, baru kita lihat. Sampai masih ada berzikir. Kawannya mencoba dan pernah dia pergi ke dalam kamar sebuah masjid. Dia tamat temu tengah. Assalamualaikum. Tak saya pergi sendiri. Terakhir dia jawabannya seperti itu. Ini aduh Tuhan dan Nabi menyuruh berzikir setelah salat berbuya. Sabana yang kejadian. Nana disuruh Tuhan cuma berzikir setelah salat, tidak berdoa dong. Berzikir. Yang disuruh cuma berzikir setelah salat. Rasulullah Bersyukur, tidak ada doa. Padahal zikir dan doa itu sepaket itu. Zikir, subhanallah, itu tuh. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu zikir tuh. Zikir dan doa tidak bisa dipisahkan. Auto juga zikir doa bisa. Cuma bawa auto bisa auto sini mau. Siapa auto? Amoy. Pertanyaannya bensin kilo beda. Kan? Siapa auto tadi? Biar zulm. Pertanyaannya auto sini bawanya biar zulm atau minyak beda? Minyak beda atau minyak apa? Nah jadi zikir dan doa itu sepaket. Sementara orang berizinan, kecilnya tidak ada. Allah menyuruh awak masih berdoa setelah salat dong. Ia ada dong, tetapi zikir dan salat itu adalah siapa ke? Ibu-ibu apa-apa ya? Kalau di Yaman, mana Yaman itu? Yaman. Di Yaman itu apa? Kalau kalau ini nama orang lain dia orang tua dia, acau-acau siang ini punya supaya mudah mendiaknya. Zaman dulu, semuanya orang mencari minat tu ibu-ibu zaman terangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang lagi, langsung tu jadi ibu begitu malu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang itu kedua meminta ke Allah, sanakan aja Allah dulu meminta. Jadi itu tuh, kadang-kadang di minat itu kursi itu setiap loh, ya tak? Kadang-kadang buat itu tadi dulu, agak-agak dulu tidak tahu tasik, padahal dalam hati itu Allah coba kali, akali kampe, di mana pertama anak kuliah di UGM pertama di mana ini? Padahal dari awal itu keserinya tuh, ibu utang-utang. Oh, kini konyo ada perusahaan minyak di bawah laut di Kalimantan. Alhamdulillah anak bakal raja di sini. Itu milik Jerman, kan? Nah, karena dia mau anak ibu dulu kan ada bersama anak aku sekolah. Kini di mana? Ayo ke raja kini itu di Chevron, kan? Chevron minyak itu berdekatan itu. Apa itu? Ada dua tentang itu saja sana nanti mendengarkan. Anda usah lagi mendengarkan anak kerja itu. Pertemuan dengan kalimu apa itu lah. Anak bayar itu lah. Oh anak masih ada nggak ada masih ada kibo lagi.
Ya, jadi bukan ini yang amode itu lah kira-kira antara zikir, istighfar, tahlil, tahmid, takbir. Kira-kira itu loh hubungannya dengan doa. Memang tak boleh disebut secara jadi berdoa setelah salat. Bagi siapa? Bagi orang baca. Jadi ibu telah memuliakan Allah. Itu makanya kalau ibu dan bapa duduk ambil mati sedang terikat itu diaman. Tapi jangan sampai salahnya ya. Tapi waktu berzikir ibu kalau berzikir doa masih doa yang boleh kita tahu. Kalau dalam suara berzikir itu terikat la ilaha illallah. Orang itu ada yang betul apa seluruh menikah ada yang orang tidak ada dia. Tidak tahu dia. Berarti orang larut berzikir kepada Allah. Ketika itulah Allah sedang mengingatku, kata Sabit Al-Banani. Orang di Indonesia yang banyak mencaci maki Profesor Dr. Harun Nasution karena dia rajin kata orang. Ya, tapi kalau sembahyang mah di Fatullah itu, Masjid Fatullah tak boleh Jakarta itu, dia dah mazikirnya 10 kali lebih orang macam. Jadi orang boleh dia siapa salah sebenarnya? Ini orang salah atau orang memahami dan kata apa? Yang itu aku hanya berdoa kepada Allah ketika Allah sedang mengingatku. Kata siapa tadi? Sabit Al-Banani. Itu ahli sufi dan sangat dekat dengan Abu Hurairah. Itu dekatnya jangan Abu Hurairah. Jadi kalau begitu maka banyakkanlah berzikir sebelum kita berdoa. Jadi kalau percaya itu tadi agar capek dikabulkan kuliah kuliah dulu. Bukan sholat. Jangan sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat itu dikecilkan surat Al-Baqarah 152. Al-Baqarah 152 dikecilkan fadkuruni adzkurkum. Berusahalah engkau untuk batu-batuan ingat dan berzikir kepadaku. Adzkurkum. Baru aku akan ingat kamu. Jadi bacalah berzikir ke Allah. Kalau berzikir ke Allah, kalau kamu minta tu. Tapi kalau Allah berzikir sebaiknya fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kamu kepadaku, aku akan berzikir kepadamu, kata Allah. Apa bedanya itu? Kalau berzikir kepada Allah karena Allah ingin meminta, ingin mengadu. Tapi kalau Allah berzikir kawan adalah menumpahkan sayangnya yang tak terbatas, itu beda. Kenapa? Salawatullah, Allah bersalawat kawan. Salawat itu doa tu. Tapi kalau tiba di Allah, Allah bersalawat kawan, artinya Allah akan menumpahkan kasih sayangnya. Jadi bila Allah akan menumpahkan kasih sayangnya, ketika kita sudah merasa nikmat dalam berzikir. Dan itu berzikir mulai itu di masalah berzikir, ibunya masalah berzikir. Namanya begitu. Berzikir apa adalah salah berzikir. Selesai salat deh. Astagfirullahaladzim. Allah wa syukur. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Mungkin saja ketika kita bersandung kepada Allah, menyandung kepada Allah tentang doa-doa, tentang harapan-harapan doa dalam hidup, mungkin untuk kehidupan, mungkin untuk ketentraman rumah tangga, mungkin nanti penjagaan dia keluarga, mungkin barangkali bahan nama santun kawan. Lalu doa kepada Allah, kiranya tak ada di dalam Allah tu. Perasaan awak boleh jadi awak alun menikmati zikir itu. Itu dia mungkin besar. Awak alun menikmati zikir. Jadi berzikirlah kamu dulu kepada Allah, baru Allah akan menumpahkan kasih sayangnya. Maka berzikir dan berdoa tak bisa dipisahkan. Lalu dalam hadis pertama bunyinya afdalu zikri fi athna'is shalah. Sebaik-baik zikir dan doa adalah doa ketika kita dalam salat. Sebaik-baik dan mustajab doa adalah doa ketika kita salat. Maka mutlak mengetahui ada waktu salat. Nanti setelah itu raja itu gak tiga kali pertemuan. Waktu itu waktu itu nanti apa? Banyak kan kini raja enggak minggu yang datang tanya. Tapi mudah-mudahan jangan diminta itu ngajarin supaya sempurna itu waktu. Jangan dikatakan untuk ngajarin lah. Kita lain sholat gitu. Kalau dapat tak sholat. Kalau mau itu tadi itu. Dapat macam kita tak sholat. Kalau di masa sholat tu ada orang tu bikin minat, dia bikin minat. Satu tak di sholat. Dapat kita kan. Manu dan ustaz supaya jangan mudah payah. Hidup jangan kalau ada masalah supaya jangan malu dapat. Tapi situ dah. Tapi yang penting adalah apa hasilnya raja yang sampai dosa. Apa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jadi sebaik-baik zikir dan doa adalah doa yang kita kadukan kepada Allah fi asna'is shalah, di celah-celah kita sedang salat. Paham itu? Kalau salat itu 85% itu doa. As-salatu ad-doa. Sampai-sampai dikecilkan salat itu adalah doa. Nah pertanyaannya, apakah yang kita baca dalam salat itu sudah paham kita atau belum? Belum. Bagaimana mungkin kita meminta kita tidak tahu apa yang kita minta? Terus tahu wajib. Ya. Contoh, Rabbil firli, artinya ya Allah, ampunilah ku, warhamni, tumpahkanlah sayangmu kepadaku, wajburni, apa sebuah kekiniannya, lengkapkanlah aksesoris hidupku. Itu maksudnya lengkapkan aksesoris hidupku. Umpama buya kini untuk kijam, aku dapat nanti untuk buya aku minimal ayat fee. Tapi jangan dulu ya. Ada kilo cari. Bisa itu nanguri. Apa itu ya? Umpamanya. Tapi jangan doa betul. Orang rumah ini serang, aja doa dulu. Nanti kau usah jadi korban,
itu. Entah di mana kalau Tuhan akan membukakan siapa, weh. Jadi apa lagi sedang buka tapi kursi tadi, suami tadi. Assalamualaikum. Ininya belakang. Mungkin ada suami pagi kayak gitu, weh. Karena mungkin kalau misalkan istrinya belakang, mana mungkin dong. Cuma dek Tuhan akan membukakan air awak. Assalamualaikum. Ya Pak. Bininya belakang. Waktu pasang itu apa dia? Tapi dia tahu bininya pulang loh. Laki gua datang jadi bininya loh. Itu kisah nyata. Gua tinggal di rumah. Udah pacar. Kalau bahagia jadi tadi berarti tubuh ini kan ada balik setelah dia. Makanya jenis. Itu tadi itu apa jadi? Mengapa tadi ibu dua? Ibu belakang. Oh ibu bilang. Kenapa jalan? Yuk ada wanita itu bagiannya. Ibu di rumah. Kalau karena ibu ada dua orang itu. Ibu di rumah, ibu jangan terlalu. Ibu salah gitu. Sakit lagi dua. Ibu ada ibu agak. Ibu agak. Ibu terlalu. Nah, di rumah dan rumah tamu ibu. Kayak kamu tiga itu cuma apa berserah. Jam 2 malam jauh ibu di rumah orang kalau aja itu ada rumahnya. Pak ibu kalau tua biasa bisa kalau ada guru dia sering ngomongin. Itu kan malu, berapa sak bisa kan? Dia sunai aja, sak bisa. Saya lupa tadi tapi kebayang ini sunai apa? Sunai tadi, kucing tadi, kira-kira sangat kami apa tadi, begitu itu nama saya apa tu, lalu cek dari bapak tadi di pintu tiket dulu, patah, tahu kan? Kamu tidak senangnya, sunai tadi dibuka, ada doa itu loh bapak, wajib murni, lengkapkanlah aksesoris hidupku ya Allah, atuh. Ini lebih dua macam itu. Kan doa tu, sebaik-baik doa dan mustajab doa adalah doa orang karena salat. Ketika dia sedang salat, apapun mulai dari takbir mesti dapat mukasud atau makna daripada bacaan itu. Mesti. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 1 menjadikan salah satu yang membuat orang bisa khusyuk dalam salat tafahum ala qiraati, mesti paham dengan apa yang dibaca. Mesti paham. Nah, ini panjang lagi perjalanannya. Kalau itu panjang, tapi mesti itu ketahui. Nah, kalaupun nanti awak tidak dapat doa artinya sebelumnya begitu, saya tidak paham. Kalau paham kan pendek. Contoh, Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau arti begitu Pak, Rabbana lakal hamdu, maksudnya hai Tuhan kami, untuk Engkau lah segala puji. Milkus samawati wa milkul ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi hanya Engkau yang pantas untuk dipuji. Wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki. Kalau ada dua sepenuh langit dan bumi, ada dua baru nagari, ada dua alam selain bumi dan langit untuk Engkau tetap puji. Betul. Yang artinya tidak. Jadi saya tidak paham apapun apa coba. Ketika paham, Rabbana lakal hamdu kan panjang ini tadi. Kepada Engkau lah segala puji. Datang kepada waktu Rabbana lakal hamdu itu, datang
semustajab doa yang kita lakukan sewaktu saat di hadis lain tidak boleh itu bunyinya dong, ya enggak? Atau hadis lain afdalu zikri fi dubris salati. Cukup itu. Sebaik-baik zikir dan doa adalah di akhir salat. Berarti sudah salat. Sebaik-baik doa adalah doa yang diiringi salat. Dubri itu di ujung. Di ujung berarti setelah salam. Nah, itu makanya ibu dalam hadis menunjukkan An-Nabi Hurairah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam man sabbaha Allah dubra kulli salatin salatan wa salasin wa hamidallah salatan wa salasin wa kabbarallah salasan wa salasin tilka tis'un wa tis'un summa qala tamamun mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat lahu khatayahu wa in kana misla zubdil bahri. Nah, itu nanti bisa muncul di fikih sunnah juzuk 1 halaman 152. Urang nan basabah setelah salatnya membaca subhanallah 33, membaca alhamdulillah 33. Nah, orang yang selesai salatnya masih bersabar menunggu waktu sabar barang animum ini membaca subhanallah barang tadi 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 barang di dalam hadis tilka tis'un 33 berjumlah 99. Kata Nabi summa qala tamam bi'ah. Kemudian Nabi berkata 99 tadi kan disampaikan menjadi 100. Jo Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira la subhanallahi wa ta'ala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang tadi akan diampunkan oleh Allah semua dosanya yang berjibun-jibun. Ini betul berjibun. Orang-orang Mesir memang tahu. Dia itu berjibun. Allah akan ampunkan dosanya yang bertumpuk-tumpuk atau berjibun selama ini. Walaupun dosa itu ya wa in kanat misla, meskipun dosanya tadi tidak ubahnya sama banyaknya dengan seluruh wih yang ada di lautan dunia. Barang laut di dunia dikumpulkan dua tengah, tetapi di laut dunia bukan betul itu. Dikumpulkan sedonya lebih banyak dosonya daripada itu, tapi dia dengan hati yang tenang, nikmat, berzikir setelah salat, subhanallah 33, Nabi ini alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu saya baru ibadah. Itu maknanya. Ya, as-salawatul khamsun mukaffiratun lima bainahunna. Salat yang lima waktu itu pada hakikatnya untuk manusia atau terminal penghapus dosa. Salat yang lima waktu itu adalah terminal penghapus dosa yang awak kena jauhkan dengan
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya jadi ibu, kalau awak mau tahu orang, tapi orang lain pun jadi kawan. Awak kan sedang berdialog itu, aduh. Akhirnya sedang berdialog Tuhan. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah. Siapa pun Astaghfirullahaladzim. Dan tadi sudah Astaghfirullahaladzim. Ada menurut soalnya akan ditinggalkan. Nanti mau tergantung jawab ibu ini tergantung jawab. Sehingga nanti setelah sekolah ini 80% gagal membentuk KTM. Apa saja sekolah tersebut. Ya, di sekolah apa? Di sekolah apa? 80% sekolah gagal membentuk KTM. Kenapa? Karena kegagalan di rumah itu juga kegagalan di sekolah. Kenapa demikian? Di sekolah nak sebab bala zaman tiba di rumah itu sibuk di dunia masing-masing. Ada orang di rumah duduk di kursi. Nilai sama-sama di kursi. Tapi tak kenal di kursi. Anak itu tentu itu. Jadi sebaiknya doa ada menyajikan doa asma salam. Ada menyajikan doa selesai salat. Jangan lain doa. Zikir saja 3 Allah akan ampunkan dosa itu semua. Tapi kan itu pula berbalik. Ya tak? Itu balik memang terang. Sehingga kini sebenarnya Bapak Ibu saya ada. Betul kita itu sama tahu.
ngayu berikut takbir al-ula. Siapa yang mampu salat berjamaah selama 40 hari dan dia mendapatkan imam selalu takbiratul ihram. Atau baik. Boleh jadi orang tuanya imam dahulu tiba musyadik tapi dah mendapatkan imam takbiratul ihram. Dia dahulu tiba musyadik tapi dah mendapatkan imam dah. Baru itu imam takbir because disebut juga orang. Allahu Akbar cuma tak boleh lain. Terfikir orang hanya kita dengan Allah. Pada waktu orang mau timbul musajid itu, tapi tidak mendapatkan imam takbir ya. Kenapa? Sibuk dengan apa-apa. Nada takbir beliau, nada takbir. Kalau kamu buat dosa, baru orang takbir. Berarti dia tidak mendapatkan imam takbir berjamaah. Siapa yang rutin salat berjamaah itu hari berjamaah dan dia mendapatkan imam takbir berjamaah, barangkali orang itu akan dibebaskan oleh Allah dari dua perkara. Perkara yang pertama di dunia akan dibebaskan Allah dari pribadi orang munafik, dan di akhirat akan dibebaskan Allah daripada sentuhan api neraka. Maka kalau tahu nanti bisa dicari kitab Yahya bin Mu'tin bab juzuk 1 itu bab salat berjamaah. Masih ada tu di setiap ayat Ridwan di tinggi. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat Allah ud'uni astajib lakum. Acur-acur yang kau berdoa kepada aku akan kabulkan karena kau coba berdoa. Kalau coba berdoa itu aku yang berdoa. Allah akan menguji itu. Allah akan menguji. Aku berdoa itu kali cuma terdengar. Kau berdoa ni, kalau coba berdoa itu bantuan berdoa semua jodoh. Berarti situ datang. Boleh jadi nanti ketika doa waktu baru dikabulkan oleh Allah, datangkan ke hati Allah, mungkin Allah sangat dipuji oleh Allah. Ia mana berharap orang pokok atau sekedar menyebut-nyebut saja. Ada datang segala Tuhan tu. Rasulnya sesuatu tahu mana ada Tuhan tu. Kalau mana merasa mau saya itu Allah di situ lah Allah membayar blacklist. Jadi orang blacklist oleh Allah bahwasanya orang ini berzikir dan berdoa hanya sebagai rutinitas saja karena dia tidak betul-betul meminta. Kalau dia betul-betul meminta, setiap Allah mengabulkan semakin tinggi keyakinannya yang berikutnya Allah akan kabulkan. Itu yang berharap berdoa. Ibu bapak, tuanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat walidzikrullah akbar itu surat Al-Ankabut ayat 25. Walidzikrullah akbar, karena berzikir kepada Allah itu adalah sesuatu yang paling besar dalam hidup beribadah. Zikir itu artinya zikir itu kurang dalam itu dari negeri orang ini itu mungkin boleh itu. Kalau ada barang zikir lagi, orang banyak cuma barang berapa barang supaya dapat dengan cara penipuan sekali 5 tahun. Penipuan kelas tinggi sekali 2 tahun. Yang erosi adalah zikir. Padahal kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 25. Kata Allah, karena berzikir kepada Allah itu itulah yang paling besar dalam hidup orang beribadah. Kala Ibnu Abbas, maka ditafsirkanlah oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adik sepupu Nabi. Inyoko menjadi orang alim bukan sekedar dia rajin membaca, tapi juga doa khusus dari Nabi. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah ya Tuhan, dalamkan
Maksudnya kata Ibnu Abbas bahwasanya berzikir kepada Allah, ya, ana zikrullah, bahwasanya zikir Allah kepadamu, jadi itu zikirlah kamu kepada Allah, Allah akan zikir pula kepadamu. Nah, zikir yang pertama itu Allah Nabi berzikir kepada Allah. Kalau Allah berzikir apa tadi? Menumpahkan kasih sayang. Kalau berzikir kepada Allah sambil nama Allah Asmaul Husna. Kalau Allah berzikir kepada Allah menumpahkan kasih sayang. Kan tadi bersatu dalam surah Al-Baqarah 152. Nah, lalu di ayat lain ketahuilah zikir kepada Allah itulah amalan yang paling besar. Itu surat apa tadi? Al-Ankabut 45. Dikecilkan salah satunya itu maksudnya tadi adalah bahwasanya Allah akan berzikir kepadamu, akzamu lebih besar daripada zikirmu kepadanya. Itu yang pertama itu maksud. Surat Al-Ankabut apa ini itu ada dua muka suratnya tu kecil 15. Bahwasanya zikir itu adalah pahala yang paling besar. Yang pertama maksudnya adalah zikirnya Allah kepadamu. Zikirnya Allah tadi bersihnya zikir Allah yang zikir menumpahkan kasih sayang. Tumpahan kasih sayang Allah itu kepadamu akzamu, jauh lebih besar daripada zikirmu kepada Allah. Jadi sayang Allah kawan jauh lebih besar daripada sayang Allah ke Allah. Sayang Allah ke Allah ibu jemaah terhormat, kalau tiba tiba musibah kau berada bercerita tongkat semua. Kita tu cerita tongkat. Kalau tidak lama jawab lamanya upi. Jadi surah Al-Ankabut ayat 20 itu dua bahasa itu. Yang pertama adalah bahwasanya zikirnya Allah apa tadi? Menumpahkan kasih sayang. Akzamu lebih besar min zikrikum iyyahu daripada zikirmu kepada Allah. Sayang Allah kawan lebih jauh daripada sayang ke Allah. Kadang-kadang sayang ke Allah itu nanti bermusibah sebut tenangkan. Atau tiba bulan Ramadan tenangkan dulu. Ibu-ibu selama Ramadan bertakwa barangkali tak semayang tarawih. Jadi, lain selama tarawih orang Ramadan bertakwa barangkali pun tidak semayang tarawih. Oh, tapi tarawih semayang tarawih. Ya, setiap masih ketujuh tarawih tarawih dia. Kalau ibu dah mati, berkaya itu dia. Kalau rinjan, berkaya waktu. Kalau ramai jangan berfoto. Oh, bagus. Kalau satu semayang tarawih tahu pun itu. Tahu pun semayang tarawih. Semayang subuh tadi. Ramai. Semayang tarawih Ramadan. Lagi pun dah saja enggak ada usah. Kalau macam udah ramai tak, boleh tak? Ramai mana kami foto. Tuh ni baik. Alhamdulillah. Berarti Rasul taat terus saja menjadi foto. Nah, pada hari itu surat tarawih yang pekerjaan sunnah tidak mau nantinya. Itulah ulama tasawuf. Pertanyaan berikutnya. Asuhan tadi tahu pun itu. Wajib. Semestinya yang wajib itu lebih mempersembuhi daripada nafsu. Benar betul. Keduanya. Nah, jadi
kecuali salat wajib. Masa ibu sudah bisa, sesuai ibu rumah. Cuma sayangnya kadang-kadang orang memakai Al-Quran di hadis itu untuk meragukan pada P-nya. Aku ingin mengatakan pada P awal tidak mencontoh hadis tertutup pada P awal tuh. Di hadis lain tidak dijelaskan sebaik-baik salat perempuan adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Nah, cuma tidak semurka laki-laki. Allah umpamanya laki-laki adalah supaya bermasjid baik, nah, murka Allah, tapi tidak semurka kepada laki-laki. Tetapi hadis bocor tadi dibaca di sini itu saja sudah disampaikan. Dan kalau cocok kepada PAWA, jadi dulu pada PAWA cocok kepada hadis. Artinya apa? Selagi ibu-ibu apa-apa awak sadonyo ada waktu ada tidak ada uzur, maka sanad di masjid. Man sami'al munadi falam ya'ti illa bi muslim fala salata. Orang yang masih mendengarkan suara azan tetapi tidak lupa mananya untuk memenuhi tanpa ada usul, salat dia di rumah, salatnya itu tidak bernilai. Nyusah tapi tidak bernilai. Itu sebenarnya. Ada dua hadis sebenarnya. Cuma kalau kita kata rajuan ya tidak semurka Allah kepada laki-laki. Kalau tadi itu satu hadis satu itu, tapi satu hadis keduanya. Ya punya. Nah, jadi ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan. Nah, ada pertanyaan sampai kini kok jadi apa namanya itu menjadi dalam kajian ilmiah reaktualisasi itu masih perdebatan dalam tulisan apakah berdoa itu berjamaah atau seorang-seorang. Nah, nanti coba ibu kanak-kanak itu tanyakan ibu cari-cari buku di rumah minggu yang akan datang itu gaji mana yang afdal, doa bersama-sama atau doa sendiri-sendiri. Dan nanti gaji dalam hadis adalah berbagai kitab. Kadang-kadang jadi mana lebih afdal? Nah, sampai di situ ada bertanya. Jadi dalam sholat itu tidak boleh bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Arab. Sementara ada mampu bahasa Arab, boleh kalau berdoa dalam sholat, apakah dalam sujud atau di sholat, dengan bahasa Arab sendiri, tapi dalam hadis tidak dilafazkan, Kalau dalam sholat, pakai bahasa Arab. Putih kalau dalam sholat ya sudah saya. Salat yang engkau seperti apa yang aku ajarkan dalam hadis Abu Sa'ad. Artinya, apa nak doakan, apa nak baca, apa nak kana itu adalah yang ada kaitan dengan perkataan.
Nah berarti kalau begitu doa yang Pak baca tadi itu berarti itu bacaan salat, tapi sunnah hukumnya. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah itu membaca setelah sujud. Subhanallah wa bihamdihi wa bihamdihi atau subhanallah al-azim, subhanallah al-azim, subhanallah al-azim. Atau kalau mengalami itu yang banyak, atau Rabbana atina ketika kita baca Rabbana atina itu adalah cara salat Rasulullah, tetapi bacaan yang sunnahnya. Kalau pelajari itu seperti itu. Ya, nah kalau itu tidak etis itu kan. Berarti kalau tidak etisnya, berarti itu Nabi membaca salat begitu. Ya. Dari pedoman masyarakat sudah sujud. Dia Rasulullah itu dalam dia kecuali nanti kalau tadi ada yang bukan di dalam Quran dan Sunnah. Benar, Nabi dilaksanakan itu ada ada kaitan dengan bacaan waktu tadi. Pokoknya orang bacaan itu Mudah-mudahan anak aku satu ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan anakku kami dari pekerjaan. Kenapa tidak ada Nabi dilaksanakan? Tapi kalau ada atina, ada Nabi. Cuma salah mungkin memahami baca sujud itu cuma salah dan azimi. Ya itu ada lain-lain. Terakhir. Di dalam sujud utamanya sujud terakhir lah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, apakah boleh sebanyak mungkin dibaca itu atau hanya 3 kali? Itu yang saya sebutkan. Jadi panjangkanlah bacaan sujud itu. Ada 2 pendapat ulama. Satu, ulang-ulangi bacaan sujud itu. Terus ada pembacaan itu. Ada doa lain yang terungkap dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih mulia. Tapi setelah subhana rabbiyal azimi titik, subhana rabbiyal a'la titik, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Yang wa bihamdi tidak ditemukan hadisnya. Benar berarti. Karena buru-buru minta buru-buru nanti ada hadis sahih yang nambah bihamdi. Yang ada hadis memang subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sedangkan di mana wa bihamdi cuma 2 hadis. Kedua hadis itu dhaif. Lalu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tidak boleh ditambah 20. Dia kemudian rumah itu menjadikan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang benar dimasukkan rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal. Ibu ulangi 10 kali. Lihat, memang itu harus fatawil cepatnya. Fatawil di sujud panjangkan sujud membaca doa. Yang pertama mengulang-ulangi baca sujud. Yang kedua atau membaca doa lain yang disebutkan dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Nah dulu tetapi. Kemudian Kalau dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi tidak boleh dia buat azim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi boleh. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Yang menambah wa bihamdi tak bertemu hadis sahihnya. Kalau ada guru mengatakan, tolong kita tanyakan di kitab apa. Ini 2 di sini kita pakai wa bihamdi, cuma bertemu 2 hadis yang 2 hadis. Maka ulama berpendapat yang 2 itu hadisnya apa? Nah, kemudian, lalu